Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Paskalia Pradanti selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis kompleks kelas 02 karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi fungsi analitik dan juga fungsi harmonik dengan saya, Risma Yuna Arti Putri NPM 008 dan juga rekan saya Masrul Khairul Amru NPM 011, lalu ada Agis Prastika NPM 027, lalu Aisyah Rina Kurniawati NPM 042 dan juga Juliansyah Putra Perdana NPM 077. Sebelumnya kita ulas sedikit materi mengenai fungsi analitik dan fungsi harmonik. Untuk definisi dari fungsi analitik sendiri yaitu fungsi fz dikatakan analitik di titik z0 bila deritatif f aksen z ada, tidak hanya z0 tetapi di sembarang neighborhood. Selanjutnya, untuk definisi dari fungsi harmonik sendiri yaitu bila fungsi fz sama dengan u x, y plus iv x, y analitik pada domain D, maka turunan parsial kedua ke X dan ke Y dari komponen-komponennya yakni turunan kedua U terhadap X, kemudian turunan kedua U terhadap Y, kemudian turunan kedua V terhadap X, dan turunan kedua V terhadap Y memenuhi persamaan Laplace yaitu turunan kedua U terhadap X ditambah dengan turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0 dan turunan kedua V terhadap X ditambah dengan turunan kedua V terhadap Y sama dengan 0. Baik, langsung saja untuk pembahasan latihan soal fungsi analitik dan fungsi harmonik. Untuk soal yang pertama dijelaskan oleh Risma Yuna, soal kedua oleh Masrul, soal ketiga oleh saya sendiri, Aisyah Rina, soal keempat dijelaskan oleh Juliansyah, dan soal terakhir dijelaskan oleh Agis. Langsung saja untuk soal nomor 1, misalkan fx sama dengan z kuadrat, di mana z sama dengan x plus y, buktikan apakah fz analitik. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan membuktikan bahwa fungsi x sama dengan z kuadrat ini merupakan fungsi yang analitik. Nah, diketahui di soal bahwa z sama dengan x plus y dengan x, y merupakan elemen dari bilangan real, maka fz sama dengan z kuadrat, lalu kita rubah z ini menjadi x plus y, menjadi x plus y dikuadratkan. Nah, hasilnya akan menjadi x kuadrat min y kuadrat plus 2xyi. Nah, misalkan untuk fz itu ux, y ditambah i vx, y, maka diketahui bahwa ux, y dari persamaan yang kita ketahui tadi adalah x kuadrat min y kuadrat, dan untuk vx, y itu 2xy. Nah, untuk agar fungsi z-nya itu analitik, syarat persamaan Cauchy-Riemann itu harus kita penuhi. Dari ux, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat itu kan fungsi turunan u terhadap x itu sama dengan 2x, sedangkan untuk fungsi turunan u terhadap y itu sama dengan min 2y. Nah, dari vx, y sama dengan 2x, y itu turunan v terhadap x itu sama dengan 2y, sedangkan untuk turunan v terhadap y sama dengan 2x. Nah, untuk persamaan Cauchy-Riemann-nya, maka hasil dari turunan u terhadap x sama dengan hasil turunan dari v terhadap y, yaitu sama-sama dengan 2x. Nah, untuk turunan u terhadap y sama dengan turunan negatif v terhadap x, yaitu hasilnya negatif 2y. Nah, karena fungsi persamaan di atas itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka terbukti bahwa fx sama dengan z kuadrat merupakan fungsi analitik. Soal yang selanjutnya, tunjukkan bahwa komponen dari suatu fungsi fz e pangkat negatif y sin x dikurangi i dikali e pangkat negatif y cos x merupakan fungsi harmonik. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa komponen dari suatu fungsi fz yaitu u x, y dan v x, y merupakan fungsi harmonik. Nah, untuk
menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan teorema 2.37 yang diambil dari buku analisis kompleks yang ditulis oleh Ihsanul Halikin. Nah, teoremanya berbunyi, jika suatu fungsi fz ux, y ditambah i vx, y analitik pada domain D, maka komponen fungsi tersebut, yaitu fungsi u dan v, juga harmonik di domain D. Nah, pertama-tama kita akan menganalisis terlebih dahulu bagian real dan bagian imajinernya. Bagian realnya atau ux, y pada soal yaitu e pangkat negatif y sin x, sedangkan bagian imajinernya atau vx, y pada soal yaitu negatif e pangkat negatif y cos x. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bahwa ux, y dan vx, y ini merupakan fungsi harmonik. Untuk itu kita akan menunjukkan bahwa fungsi fz adalah fungsi analitik atau memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Untuk menunjukkan bahwa fungsi fz memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, kita akan menggunakan turunan parsial ux, y dan vx, y terhadap x dan y. Hasilnya adalah yang pertama, turunan parsial u terhadap x atau do u do x adalah e pangkat negatif y cos x. Kemudian yang kedua, turunan parsial u terhadap y atau do u do y adalah negatif e pangkat negatif y sin x. Kemudian yang ketiga, turunan parsial v terhadap x atau dv dx adalah e pangkat negatif y sin x. Kemudian yang keempat, turunan parsial v terhadap y atau dv dy adalah e pangkat negatif y cos x. Nah, berdasarkan hasil turunan parsial tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama itu hasil dari turunan parsial u terhadap x sama dengan turunan parsial v terhadap y, atau e pangkat negatif y cos x sama dengan e pangkat negatif y cos x. Kemudian yang kedua, hasil dari turunan parsial u terhadap y sama dengan negatif dari turunan parsial v terhadap x, atau negatif e pangkat negatif y sin x sama dengan negatif e pangkat negatif y sin x. Nah, oleh karena persamaan Cauchy-Riemann telah terpenuhi, ini berarti bahwa fungsi fz merupakan fungsi yang analitik, sehingga berdasarkan teorema 2.37 dapat kita simpulkan bahwa komponen dari fungsi fz pada soal ini merupakan fungsi yang harmonik. Untuk soal selanjutnya yaitu misalkan u, x, y sama dengan x pangkat 4 min 6x kuadrat y kuadrat plus y pangkat 4. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari u. Langsung saja ke penyelesaiannya. Fungsi u dikatakan harmonik jika memenuhi persamaan Laplace. Do kuadrat u do x kuadrat plus do kuadrat u do y kuadrat sama dengan 0. Kita hitung turunan parsialnya. Do u do x sama dengan 4x pangkat 3 min 12xy kuadrat, dan do kuadrat u do x kuadrat sama dengan 12x kuadrat min 12y kuadrat. Do u do y sama dengan min 12x kuadrat y plus 4y pangkat 3. Do kuadrat u do y kuadrat sama dengan min 12x pangkat 2 plus 12y kuadrat. Kita dapatkan hasil 12x kuadrat min 12y kuadrat min 12x kuadrat plus 12y kuadrat sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan ux, y adalah fungsi harmonik. Selanjutnya kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann. Jika fz sama dengan ux, y plus ivx, y adalah fungsi holomorfik, maka u dan v memenuhi. Do u do x sama dengan do v do y, dan do u do y sama dengan min do v do x. Nah, sebelumnya kita sudah punya do u do x nya yaitu 4x pangkat 3 min 12x y kuadrat, dan do u do y nya yaitu min 12x kuadrat y plus 4y pangkat 3. Sehingga kita dapatkan do v do y nya yaitu 4x pangkat 3 min 12xy kuadrat, dan do v do x nya yaitu 12x kuadrat y min 4y pangkat 3. Selanjutnya kita integralkan terhadap y untuk mencari vx, y. dv dy yaitu 4x pangkat 3 min 12xy kuadrat. Vx, y
sama dengan integral dari 4x pangkat 3 min 12xy kuadrat dy sama dengan 4x pangkat 3 y min 4x y pangkat 3 plus c. Kita turunkan terhadap x, dv dx sama dengan 12x kuadrat y min 4y pangkat 3 plus c. Kita cocokkan dengan dv dx yang sudah dihitung sebelumnya dengan c yaitu konstanta. Jadi fungsi harmonik sekawan dari u x, y adalah v x, y sama dengan 4x pangkat 3y min 4x y pangkat 3 plus c, dengan c anggota dari bilangan real. Sebuah perusahaan air sedang menyelidiki kebocoran pipa bawah tanah. Ahli fluida bernama Flight memodelkan aliran fluida ideal dengan fungsi potensial kecepatan P x, y ln x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Buktikan bahwa P x y memenuhi persamaan Laplace atau harmonik. Nah, mula-mula diketahui fungsi potensial kecepatan aliran fluida Pxy sama dengan ln x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Nah, kemudian fungsi Pxy dikatakan harmonik jika memenuhi persamaan Laplace. Parsial kuadrat P per parsial x kuadrat ditambah parsial kuadrat P per parsial y kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian hitung turunan parsial pertama dan kedua. Nah, mula-mula kita hitung terlebih dahulu turunan terhadap x. Nah, turunan pertama parsial P per parsial x sama dengan parsial per parsial x ln x kuadrat plus y kuadrat plus parsial per parsial x 2xy sama dengan 2x plus x kuadrat plus y kuadrat plus 2y. Untuk turunan keduanya menjadi 2y kuadrat min 2x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Nah, kemudian turunan terhadap y, turunan pertamanya yaitu menghasilkan 2y per x kuadrat plus y kuadrat plus 2x. Nah, turunan keduanya dihasilkan 2x kuadrat min 2y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Nah, kemudian hasil dari turunan x dan y itu kita substitusikan ke dalam persamaan Laplace. Nah, dari hasil perhitungan ini didapatkan 2 tanda kurung y kuadrat min x kuadrat plus x kuadrat min y kuadrat tanda kurung tutup per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Nah, hasil dari itu menghasilkan 0 per x kuadrat plus y kuadrat kuadrat dan sama dengan 0. Nah, kesimpulannya karena sesuai dengan fungsi persamaan Laplace, maka fungsi Pxy terbukti harmonik. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu terkait dengan fungsi analitik, di mana soalnya yaitu diketahui fz sama dengan 3z per z pangkat 2 ditambah 1. Nah, untuk pertanyaannya yaitu apakah fz analitik? Nah, penyelesaiannya, jadi fz tidak memiliki nilai pada saat fz-nya itu sama dengan 0, di mana fz-nya dalam soal tersebut adalah z pangkat 2 ditambah 1. Nah, jadi z pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0, kemudian satunya dipindah ruas menjadi minus 1. Selanjutnya menjadi z pangkat 2 sama dengan minus 1. Nah, agar z pangkat 2 itu menjadi z, maka pangkat 2-nya dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Kemudian minus 1-nya menjadi akar minus 1. Nah, karena min 1 itu sama dengan I, maka Z sama dengan kurang lebih I. Nah, berarti fz kontinu di semua Z kecuali di Z sama dengan I.
Maka fz analitik di semua x kecuali z sama dengan kurang lebih i.